Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat apa yang sudah kami baca, dan sebentar lagi kami akan renungkan. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami, dan boleh Tuhan menunjukkan kebenaran-Mu melalui firman yang kami baca barusan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Thomas si peragu, Thomas the doubter. Ya, kita pernah dengar kata ini bukan? Thomas the doubter. Ini adalah panggilan yang biasa dipanggil kepada Thomas, boleh dikatakan. Dan saya yakin itu panggilan juga yang melekat kepada Thomas. Thomas adalah seorang yang dikenal sebagai peragu. Walaupun nanti kita akan lihat bagian daripada Alkitab, kenapa itu sebetulnya tidak fair menurut saya, panggilan itu kepada Thomas. Tetapi kita akan belajar bagaimana keraguan itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi keraguan itu adalah sebuah cara Tuhan untuk membawa kita kepada kematangan di dalam iman kita. Ya, jadi kita akan melihat hal tersebut dan kita akan mencoba merenungkan bagian firman Tuhan mengenai hal itu. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sekali lagi kami berdoa ya Bapa, supaya Engkau boleh ada di tengah-tengah kami, dan Engkau yang boleh berbicara kepada kami melalui kebenaran ini. Dan sekali lagi ya Tuhan, biarlah kiranya Alkitab ini yang ketika kami baca, boleh berbicara kepada kami satu persatu. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Apa yang orang biasa panggil kalian, begitu ya? Ini biasanya kita punya nickname di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita kecil, orang suka panggil kita sesuatu, baik itu suka maupun kita tidak suka. Tetapi mungkin kita punya nickname, begitu ya. Gimana kalau misalnya kita share dengan teman sebelah kita, nggak boleh istri atau nggak boleh suami, tetapi share nickname kalian apa pada masa kecil. Jangan malu-malu ya. Jadi tolong share dengan teman sebelahnya, panggilannya apa, begitu loh. Kalau misalnya nggak memalukan, tolong share panggilannya apa. Oke? Yuk 30 second, coba kita tanya. Pada nggak punya? Serius, masa pada nggak punya? Apa panggilannya biasanya? Mungkin malu-malu begitu ya. Tetapi saya yakin kita punya panggilan biasanya. Dipanggil dengan siapa? Nah, kalau misalnya sudah tahu kacamata saya itu tebal sekali, gitu ya. Ini prescription saya itu tebal, gitu. Jadi saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil ya, saya dipanggil waktu itu juga, saya mulai pakai kacamata sekitar kelas 2 begitu. Tetapi lama-kelamaan, makin lama makin tebal. Saya masih ingat saya dipanggil si tutup botol, bukan tutup botol, apa? Pantat botol, begitu loh, pantat botol. Karena pantat botol itu kan kacanya kan tebal kan ya. Jadi kacamata saya itu kayak pantat botol. Jadi kalau misalnya dipanggil itu seringkali panggilan seperti itu. Dan yang menarik adalah panggilan yang paling ngeledek orang itu adalah panggilan yang terus melekat dengan orang itu. Oke? Jadi Thomas itu panggilannya apa? The doubter. Thomas the doubter. Dan itu nempel gitu loh kepada nama Thomas. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah kita fair
untuk panggil Thomas itu sebagai seorang peragu, seorang doubter. Saya rasa nggak adil ya. Karena apa? Karena pertama-tama, sekali lagi, keraguan itu bukan sesuatu yang negatif. Kita seringkali menyamakan antara keraguan itu dengan negativity. Oke? Jadi kalau misalnya kamu ragu, kamu negatif. Berarti kamu tidak beriman. Oke? Tetapi sebetulnya keraguan itu adalah satu langkah awal yang baik sekali untuk menuju sebuah kematangan. Ya, jadi banyak orang yang ragu dan mencoba mencari tahu, dan ketika dia mendapatkan apa yang dia cari, dia rata-rata menjadi seorang yang jauh lebih kokoh imannya dibandingkan dengan orang misalnya yang mana imannya itu adalah iman yang saya sebut dengan iman transfer. Jadi iman transfer dari orang tuanya, iman transfer dari temannya, iman transfer dari istri atau dari suaminya. Seperti kita tahu di Indonesia banyak yang married dengan orang-orang Kristen dan menjadi Kristen, begitu ya. Itu menurut saya tanpa orang itu betul-betul sungguh-sungguh percaya mengenai apa yang dia percaya, saya rasa itu iman itu adalah iman transfer. Nah, kita pada hari ini kita akan merenungkan karakter Thomas. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai karakter Daud, kita akan melihat karakter Thomas. Dan kita akan melihat kenapa ada begitu macam keraguan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tetapi keraguan apa yang dialami oleh Thomas di sini. Kalau kalian baca coba ayat 25, perhatikan. Di ayat 25 dari Alkitab kalian, sekali lagi lihat di sana, Thomas bilang apa? Thomas katakan kepada murid-murid Tuhan Yesus, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Apa yang dimaksud dengan keraguan seperti ini? Keraguan seperti apa menurut kalian? Seringkali kita langsung berpikir bahwa keraguan ini adalah keraguan yang sifatnya materialistis. Betul nggak? Jadi ini adalah keraguan orang yang kalau misalnya dia tidak lihat, maka dia tidak percaya. Begitu loh. Jadi seringkali kita kategorikan seperti itu. Dan kita pikir bahwa ini adalah keraguan yang dimiliki oleh orang yang punya kepercayaan bahwa semuanya itu sifatnya adalah materialistis. Semua sifatnya itu adalah filosofis dan semua itu sifatnya harus dilihat ya secara eksternal. Dan harus dilihat, boleh dikatakan secara nyata kalau misalnya memang betul-betul itu adalah imannya. Jadi seringkali kita pikir seperti itu keraguan daripada Thomas. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, Thomas ini mempunyai keraguan yang unik menurut saya. Ya. Nah, kita akan lihat sekali lagi dari Yohanes pasal yang ke-20, karena cerita ini adalah cerita yang menjadi bagiannya dari Yohanes pasal yang ke-20. Dan kita melihat background dari Yohanes pasal yang ke-20 ini, konteksnya ialah bahwa Thomas itu adalah salah satu perespon mengenai kebangkitan Yesus. Ya. Nah, kita melihat tentunya dari beberapa minggu yang lalu kalau misalnya Yesus itu adalah sudah disalib, dan kemudian pada waktu itu murid-muridnya seperti kita tahu nggak pernah menyangka kalau misalnya Yesus disalib, dan Yesus sebetulnya udah berulang kali memberitahukan kepada para muridnya bahwa dia akan disalib dan dia akan dibangkitkan, begitu ya. Dia akan disalib dan dia akan dibangkitkan. Nah, mereka nggak punya gitu loh kategori bahwa ini adalah seorang Mesias yang mati dan seorang Mesias yang bangkit. Jadi nggak ada di dalam kategorinya mereka seperti itu. Mereka hanya tahu bahwa Mesias itu adalah Mesias yang lahir, Mesias yang hidup, dan Mesias yang berkemenangan. Oke? Jadi sekali lagi di dalam kategori mereka nggak ada yang namanya Mesias yang mati dan Mesias yang bangkit. Dan kita melihat di sini beberapa respon. Yang pertama dari Maria Magdalena ya, betul nggak? Di pasal 20 ayat 1 perhatikan. Apa yang terjadi kepada Maria Magdalena ini? Kita melihat bahwa kesedihan Maria berubah menjadi sukacita. Dia pada waktu itu datang ke kuburan Yesus, tetapi dia melihat bahwa kuburan Yesus terbuka. Ya, dia expect kuburan Yesus itu dijaga sama penjaga. Dia expect kalau misalnya kuburan Yesus itu tersegel pintunya, tertutup pintunya. Tetapi yang dia lihat itu adalah kuburan Yesus yang terbuka. Oke? Dan batu yang terguling.
Dan perhatikan ayat 1. Apa yang dikatakan di Yohanes pasal yang ke-20? Coba lihat Alkitab kita. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Jadi sekali lagi, batunya sudah tidak ada. Yesus sudah bangkit. Oke? Dan kemudian perhatikan ayat 11. Apa yang terjadi di sana di ayat 11? Tetapi Maria berdiri di kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat 12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat yang berpakaian putih yang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi apa yang dia lihat pada waktu itu? Dia lihat pada waktu itu ketika dia datang dia nangis, ya. Dia kehilangan perasaan pada waktu itu, dia bingung, dia kaget, dunianya terbalik pada waktu itu, dan kemudian kita melihat bagaimana Yesus muncul di ayatnya yang ke-16. Perhatikan ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Dan Maria berpaling kepadanya berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Artinya apa? Artinya guru. Jadi Yesus pada waktu itu melihat kesedihan daripada Maria berubah menjadi sukacita ketika dia melihat Yesus. Ya, kematian diubah menjadi kehidupan pada waktu itu. Keputusasaan diubah menjadi harapan. Dan selanjutnya di ayat 19, perhatikan ayat 19. Di ayatnya yang ke-19, ketika Yesus sudah pada malam hari pertama, pada hari Minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi pada waktu itu kita melihat bagaimana murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat dikatakan, dan tempat itu terkunci karena mereka masih ketakutan pada waktu itu. Dan waktu itu Yesus tiba-tiba berdiri begitu loh di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang di antara mereka. Dan kemudian perhatikan ayat 20 dan 21. Apa yang terjadi di sana? Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi waktu itu para murid mereka ketakutan dan Yesus tiba-tiba muncul. Dan ketika Yesus muncul, pada waktu itu ketakutan dan keraguan mereka berubah menjadi sebuah damai dan kebahagiaan. Keputusasaan mereka pada waktu itu. Kalau misalnya Yesus itu adalah Yesus yang mati, berubah menjadi sebuah kekuatan. Ya. Jadi pada waktu itu kita melihat bagaimana murid-murid udah melihat Yesus yang bangkit. Dan sekarang tinggal dengan satu orang lagi ya. Satu orang lagi yaitu Thomas. Inilah karakter yang akan kita lihat pada hari ini. Dan kita lihat, Thomas katakan apa? Dia katakan, kalau misalnya aku nggak lihat Yesus yang bangkit, aku nggak akan percaya. Jadi dengan kata lain, Thomas bilang bahwa apa? Orang-orang bilang bahwa kita udah lihat Yesus. Tapi Thomas basically bilang bahwa tanpa dia lihat bekas paku pada tangannya, tanpa aku mencucukkan jariku pada bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, maka aku tidak akan percaya. Keraguan seperti apa ini? Keraguan seperti apa? Seringkali kita pikir hanya sekedar materialistis filosofis ya. Maksudnya pokoknya kalau dia nggak pegang, dia nggak akan percaya. Begitu loh. Sesuatu yang hanya dipercaya oleh orang kalau misalnya semuanya itu berdasarkan materi. Tetapi kita harus belajar siapa Thomas ini. Oke? Thomas ini pertama-tama adalah seorang Yahudi. Oke? Jadi sebagai seorang Yahudi, dia adalah seorang yang taat kepada agamanya. Dia adalah seorang yang percaya kepada kitab suci, kepada perjanjian lama. Jadi dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan dia percaya kalau Tuhan itu adalah pribadi yang personal. Dan dia percaya kalau misalnya Tuhan itu juga yang memberikan janji kedatangan Mesias. Dia percaya akan semua hal ini. Tetapi saya kepingin kalian untuk lihat ya, dari bagian lain dari Yohanes. Ketika Yesus berkata bahwa dia akan pergi menemui Bapa, dikatakan di Yohanes 11,
Coba silakan buka. Dari Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-16. Dari mulai ayatnya yang ke-14, ketika Yesus pada waktu itu membangkitkan Lazarus yang mati, ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Menarik ya, kenapa Yesus merespon seperti ini? Karena maksudnya Yesus akan pergi ke Lazarus untuk membangkitkan Lazarus, tetapi yang Thomas ngerti ialah bahwa Yesus itu akan mati, begitu loh, bersama-sama dengan Lazarus. Dan pada waktu itu Thomas berkata bahwa kalau misalnya dia mati, kita akan mati juga bersama-sama dengan dia. Jadi dengan kata lain, Thomas adalah seorang yang setia kepada Yesus. Tetapi sekali lagi, apakah dia juga seorang yang percaya kepada Yesus yang bangkit? Nah, bagian yang kedua dari Thomas itu dari Yohanes 14. Silakan buka coba. Dari Yohanes 14. Dari Yohanes 14, saya akan baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ya. Dikatakan di Yohanes 14, mulai dari ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini pada waktu itu, Yesus berkata bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa. Betul nggak? Dia akan kembali ke rumah Bapa dan dia akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Yang percaya kepada Yesus. Dan di sini dia katakan, aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu secara khusus kepada murid-muridnya. Dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada, supaya kamu pun berada. Jadi Yesus katakan bahwa aku akan pergi dan mempersiapkan tempat ini untukmu. Oke? Dan aku akan membawa kamu untuk bersama-sama dengan aku. Tentunya para murid pada waktu itu bertanya-tanya ya, kemana ini yang dia maksud gitu loh? Ke tempat apa yang dia maksud? Tapi gak ada yang berani tanya. Dan kemudian Thomas dengan berani dia bertanya, dengan jujur dia bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaan Thomas ini melahirkan ayatnya yang begitu luar biasa, yang sampai sekarang kita hafalkan, kita ingat. Dan ayatnya yang terkenal yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kata Yesus apa? Kata Yesus itu adalah, oke, aku akan pergi ke rumah Bapa, tetapi bukan sekedar kamu harus tahu jalannya ke sana, tetapi kamu harus tahu aku. Karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pertanyaan dari Thomas pada waktu itu yang melahirkan bagaimana seseorang bisa yakin dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sebetulnya keraguan macam apa yang dialami oleh Thomas ini? Keraguan seperti apa? Nah, menurut saya, dia bukan seorang yang anti agama. Jadi bukan seorang yang anti kepada iman begitu, tetapi dia seorang yang beriman. Jadi dengan kata lain dia mengalami sebuah kekecewaan, saya yakin, tetapi kekecewaan yang bersifat religius. Boleh dikatakan religious disappointment. Jadi dia
punya harapan yang besar kepada Yesus karena dia tahu bahwa Mesias itu akan datang. Dia tahu bahwa dia menghormati Yesus, dia mengagumi Yesus, dia bahkan rela mati untuk Yesus. Dan dia harapkan kalau misalnya Yesus itu betul-betul adalah Mesias seperti yang dia harapkan. Begitu loh. Dan ternyata kita melihat bahwa Yesus pada akhirnya menghancurkan semua harapan dia. Dan Yesus pada akhirnya menjadi Mesias yang disalib. Dan itu adalah sesuatu yang nggak pernah begitu loh terpikirkan di dalam benaknya Thomas. Mungkin saya yakin saya bisa mencoba membayangkan begitu ya. Dari benaknya Thomas itu seperti apa. Mungkin dia berkata bahwa dia sebetulnya kepingin gitu loh, percaya bahwa Yesus itu hidup. Tetapi dia memerlukan keyakinan pada akhirnya. Kalau misalnya Yesus yang mati, itu adalah sama dengan Yesus yang hidup sekarang ini. Jadi bukannya ditukar. Bukannya hanya sekedar bahwa, mungkin ini adalah orang yang lain tetapi mirip dengan Yesus. Bukan seperti itu. Dia kepingin gitu loh untuk percaya. Kalau misalnya Yesus yang mati adalah Yesus juga yang bangkit. Nggak ditukar. Oleh karena itu dia katakan seperti itu. Kalau misalnya dia nggak ngelihat bekas pakunya, dia nggak memasukkan tangannya ke dalam luka itu, maka dia tidak percaya. Jadi keraguan ini adalah keraguan karena sebuah disappointment terhadap agamanya, terhadap apa yang dia percaya. Nah ini juga seringkali terjadi kepada kita. Karena kita seringkali taruh Tuhan di dalam kotak-kotak. Kotak-kotak sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan ukuran kita. Ya. Dan kita berpikir Tuhan itu hanya ada di dalam kotak itu dan hanya mampu untuk bekerja di dalam kotak itu. Dan kita memilih pada akhirnya untuk hidup di dalam Tuhan yang kita kotakkan seperti itu, boleh dikatakan. Dan kita lupa kalau misalnya Yesus itu sebetulnya udah berjanji seperti dia berjanji kepada murid-murid pada 2000 tahun yang lalu bahwa dia akan bangkit, dia akan mengubah kematian dan juga ketidakpengharapan menjadi sebuah pengharapan. Nah, Yesus tidak akan meninggalkan murid-murid pada waktu itu seperti kita tahu. Oleh karena itu dia mengundang ya murid-murid termasuk Thomas yang ragu untuk datang kepada dia. Perhatikan ayat 26. Kembali lagi ke Yohanes 20. Kembali lagi ke Yohanes 20 ayatnya yang ke-6. Perhatikan. Ayatnya yang ke-26, bukan ayatnya yang ke-6. Ayat 26. 8 hari, jadi ini selang 8 hari ya. Setelah murid-murid Yesus itu melihat Yesus yang bangkit. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali berada di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus pada waktu itu sengaja datang. Dan saya yakin dia sengaja datang bukan untuk murid-murid yang lain, tetapi untuk Thomas. Perhatikan ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, urutkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini ialah Yesus datang. Di tengah-tengah ketidakpercayaan Thomas akan Yesus yang bangkit, Yesus datang pada waktu itu secara personal, secara pribadi kepada Thomas. Walaupun pada waktu itu kita tahu ya, Thomas nggak ada bersama-sama dengan murid-murid Yesus yang lain, tetapi Yesus datang pada waktu itu ke ruangan tersebut ketika Thomas ada, dan dia datang untuk meyakinkan Thomas siapa dia dan bagaimana Yesus itu adalah Yesus yang bangkit. Perhatikan respon daripada Thomas apa? Thomas katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ini dua label yang Thomas panggil kepada Yesus, label yang sangat intimate, label yang sangat personal, dan di dalam dua label inilah yang merupakan apa yang Thomas mengerti mengenai siapa Yesus ketika Yesus pada waktu itu datang kepada dia. Dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi maksudnya Yesus ini bagi Thomas bukanlah hanya sekedar Tuhan, bukan hanya sekedar master, bukan hanya sekedar yang menguasai hidupnya, tetapi dia juga adalah Allah. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang sangat-sangat radikal
buat seorang Yahudi, karena sekali lagi di dalam iman Yahudi nggak mungkin yang namanya Allah itu menjadi manusia. Tetapi dia menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ketika Yesus datang pada waktu itu kepada dia. Luar biasa saudara-saudara, Yesus pada waktu itu nggak membiarkan Thomas untuk mencari-cari. Tetapi dia datang kepada Thomas. Dan dia datang supaya Thomas boleh datang kepada dia dan percaya kepada dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, sebagai Allah yang hidup. Apa yang kita bisa pelajari dari Thomas ini? Nah, saya bersyukur ya kalau misalnya ayat-ayat yang kita baca tadi itu akan membantu kita untuk kita menanyakan so what, begitu loh buat saya. Dan yang menarik di sini, so what-nya ini bukanlah so what dalam arti bahwa what can I do. Seringkali kita kalau misalnya di dalam kita mendengar khotbah, kita bertanya what can I do, begitu loh. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa mengerti atau supaya aku bisa menerapkan apa yang aku dengar. Tetapi di sini bukan what can I do. Tetapi di sini adalah what God has done to him. Karena semua ini Thomas nggak kerjakan apa-apa. Tetapi Allah yang mengerjakannya di dalam Yesus Kristus. Ayat 29. Yesus berkata kepada Thomas, karena kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Dan kemudian dia katakan apa? Maka engkau percaya, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi dengan kata lain apa? Dengan kata lain ialah bahwa ini adalah pesan buat kita, gitu loh. Kita semua yang mendengarkannya, kita semua yang nggak melihat, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya. Dan kita adalah orang-orang yang diberkati. Karena kita nggak lihat, tetapi kita percaya. Dan kepercayaan ini adalah menjadi tujuannya daripada Injil Yohanes. Berkali-kali kalau misalnya kalian belajar Injil Yohanes, Yohanes bicara mengenai bagaimana percaya atau belief, itu adalah tujuannya. Tujuannya daripada dia menulis Injil itu supaya orang itu menjadi percaya. Dan di sini di ayat 30 dan 31, dikatakan bahwa orang-orang ini, tanda-tanda ini dikatakan, masih banyak tanda yang lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi perhatikan ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu apa? Percaya, dikatakan. Bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Jadi tujuannya itu. Untuk kita percaya dan untuk kita memperoleh hidup di dalamnya. Saya kemarin sempat baca di satu website dari pastor Tony Campolo. Kalian pernah dengar nggak? Tony Campolo. Dia seorang pastor di gereja Baptis dan dia pernah pergi ke gereja asalnya gitu ya, gereja di mana dia bertumbuh, di mana dia gede. Di daerah Philadelphia, di sebelah barat kota Philadelphia. Dan dia dia mendengar khotbah itu dan dia tulis di sini. Dia katakan seperti ini. Kalian dengar ya, dan saya akan bacakannya dalam bahasa Inggris karena kalau misalnya dalam bahasa Indonesia tentunya pasti nggak akan nyampe begitu loh artinya. Dia katakan seperti ini. Campolo writes, ketika dia mendengar ya khotbah daripada seorang African American yang ada di gerejanya pada waktu itu. Campolo writes, he started the sermon very softly. Maksudnya orang pendeta African American ini. He started his sermon very softly. Dia katakan, it was Friday. It was Friday and my Jesus was dead on the tree. But that was Friday and Sunday is coming. Terus kemudian seperti kalian tahu ya, di gereja-gereja black begitu, orang-orang biasanya respon gitu ya kalau misalnya pendetanya khotbah seperti itu. One of the deacons, he wrote, one of the deacons yelled, "Preach it, brother, preach it," katanya. It was all the encouragement that he needed. And then he came on louder and he said, "It was Friday." And Mary was crying her eyes out. And the disciples were running in every direction like sheep without a shepherd. But friends, that was Friday. But Sunday is coming. Diulang lagi sama dia itu.
Terus kemudian dia katakan, the preacher kept going and he picked up the volume still more and shouted, it was Friday. And on Friday, Pilate thought that he had washed his hands of a lot of problem, and the Pharisees were strutting around, laughing around, poking each other in the ribs. They thought that they were back in charge of things, but they didn't know that it was Friday. But Sunday is coming, dia katakan. Terus kemudian dia terus begitu dan dia mengulang-ulang itu, dan si Campolo ini dia nulis, dia bilang, he kept on working on that phrase for half an hour and then an hour. Dia bolak-balik seperti itu. And over again, he came at us and said at the end, it's Friday, but Sunday is coming. By the time he had come to the end of the message, he had me and everybody else so worked out, and I don't think any one of us could have stood it much longer. At the end of his message, he just yelled on the top of his lungs, it was Friday, katanya. And 500 of us in that church yelled back, but Sunday is coming. Saudara-saudara, itu pesannya daripada message itu. Tapi ini pesan yang ada, yang sangat alkitabiah, begitu ya. Karena sekali lagi, seringkali iman kita adalah iman yang hanya bergerak atau hanya ada di dalam iman hari Jumat. It was a Friday faith without realizing that we have Sunday risen God. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita stuck begitu loh. Iman kita itu dengan iman yang hanya hari Jumat. Tetapi iman yang hari Minggu, di mana Yesus bangkit dan Yesus telah menunjukkan dirinya kepada kita, dan Yesus menantang kita, menginclude kita untuk memasukkan kita kembali ke dalam keluarga Allah. 1 Petrus pasal 1, kita akan buka bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 menyimpulkan hal ini. 1 Petrus pasal yang pertama, dan saya akan bacakan mulai dari ayatnya yang ketiga. 1 Petrus ayatnya yang pasal pertama, ayatnya yang ketiga. Dia katakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Perhatikan di sini, dia katakan bahwa apa? Bahwa Yesus Kristus dengan rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, kita harus bersyukur, saudara-saudara. Kita harus bersyukur karena Dia telah membuat kita yakin dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang bangkit dari kematian. Dan kita sudah menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang nanti akan dinyatakan di surga bagi kita. Saudara-saudara, kita harus bersyukur kalau misalnya kita bisa percaya kepada Yesus yang bangkit. Tetapi kalau misalnya kita masih ragu sekalipun, jangan pikir ragu itu adalah sesuatu yang negatif. Tetapi keraguan itu adalah sebetulnya sebuah pathway menuju sebuah kematangan di dalam iman. Dan carilah terus kebenaran tersebut di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat firman-Mu yang boleh kami baca, boleh kami renungkan, dan kami berterima kasih buat karakter Thomas ya Tuhan yang boleh kami pelajari. Tuhan, kami berterima kasih di dalam keraguannya Engkau datang kepada dia dan menunjukkan siapa diri-Mu. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau kami yang tidak melihat, tetapi kami ya Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Karena kami percaya ya Bapa bahwa Kristus telah bangkit dari antara kematian. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu boleh terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.